kita bisa hidup bahagia tanpa harus berselingkuh. Kita bisa merubah hidup tanpa harus berselingkuh. Yakinkan bahwa itu ada potensi dalam diri Anda berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai 6 alasan wanita selingkuh yang takut berpisah dengan prianya. Ini tentunya adalah bukan hal yang aneh. Namun yang aneh di sini adalah ketika merasa takut ditinggalkan oleh pasangan, kenapa selingkuh? Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh si pelaku, ya. Gini. Tapi inilah memang ternyata hal-hal seperti ini memang ada di tengah kehidupan rumah tangga kita semua, ya. Dan inilah yang perlu kita sikapi. Namun sebelum lanjut ke topik, nggak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, dan jangan lupa share, ya, agar sahabat Kang Kumis yang di luar sana barangkali ada yang membutuhkan, ya, atau bisa membantu sahabat-sahabat yang banyak di luar sana. Nah, dan juga Kang Kumis tidak lupa selalu tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada sahabat semua yang sudah membantu dan like, subscribe, serta mendukung terus di channel Kang Kumis. Nah, lalu kira-kira apa saja sih alasan-alasan yang diungkapkan oleh seorang istri atau wanita ketika dia tetap nekat melakukan perselingkuhan, tapi di sisi lain dia juga memiliki rasa takut untuk berpisah dengan pasangan? Nah, ini adalah hal yang perlu kita kaji ulang bersama, ya. Kenapa hal itu dilakukan, tapi kenapa takut juga untuk berpisah? Ini memang unik ketika kita bahas, ya. Ini. Hal yang pertama atau yang terkuat menjadi alasan ketika seseorang wanita melakukan perselingkuhan namun takut lepas dengan pasangannya, ini adalah karena dia tidak memiliki keberanian. Ini ada, ya, sebagian orang, ya, ada yang melakukan perselingkuhan karena merasa dirinya tertekan, ya. Namun di sisi lain dia juga tidak punya keberdayaan untuk mengatakan pisah dengan pasangan. Ini sering terjadi seperti itu, ya. Ini sebetulnya bentuk rasa takut yang selalu menyelimuti dirinya sehingga dia justru terpaksa melakukan hal seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, alasan ini terkesan konyol menurut saya, yaitu alasan dia melakukan sebuah perselingkuhan demi keutuhan rumah tangga. Ini memang, tapi kadang kalau kita pikir secara mendalam, ini juga logika, ya. Mungkin karena kurangnya perhatian dari sang suami, bisa jadi dia melakukan itu, ya. Tapi di sisi lain dia memang punya tekad yang kuat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Ini. Jadi untuk memenuhi keinginan yang lain atau keinginan biologisnya, dia rela berselingkuh. Ini ada yang seperti itu. Tapi apapun itu sebetulnya, setelah kita masuk ke jenjang kehidupan rumah tangga, kesetiaan yang diharapkan oleh masing-masing pasangan adalah kesetiaan yang lahir batin. Artinya bukan hanya dalam hal tertentu saja, tapi kesetiaan seutuhnya. Inilah yang seharusnya mampu diciptakan oleh setiap pasangan. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga, ini adalah demi menjaga martabat keluarga. Nah, inilah yang kadang-kadang hal-hal yang tidak disangka-sangka. Tapi ini adalah bagian hal yang ini adalah salah satu alasan dari mereka. Ya, ini tentunya adalah hal-hal seperti ini adalah memiliki tingkat kerapian yang luar biasa dalam melaksanakan hal tersebut. Jadi ini tidak bisa dibahas secara panjang lebar khusus poin yang ini, ya. Karena tentunya apapun seseorang ketika melakukan sebuah aktivitas tentunya punya alasan dan harapan, ya. Inilah
Dan apapun keputusannya, tentu tidak ada keputusan yang serta-merta hadir begitu saja tanpa sebuah pertimbangan. Namun sebuah keputusan memang kadang ada sesuatu yang harus dikesampingkan ya demi kepentingan atau hasil keputusan tersebut. Artinya di sini secara perhitungan untung rugi ini sudah diperhitungkan. Inilah keputusan ya. Lalu yang keempat adalah dengan alasan demi perubahan hidup. Ini jelas berarti memang ketika hal ini terjadi, seseorang melakukan perselingkuhan lebih cenderung ke arah finansial atau ekonomi. Nah, ini sebetulnya bisa ya ketika orang yang kita harapkan atau pasangan kita ini mampu memberikan sesuatu yang cukup ya. Cukup ini sebetulnya definisinya berbeda ya. Cukupnya si A dan cukupnya si B tentunya berbeda. Ini. Jadi cukup ini adalah karena sesuai kebutuhan. Namun ketika sudah bicara perubahan hidup tentunya adalah dari kehidupan biasa-biasa saja menjadi kehidupan yang luar biasa. Ini biasanya adalah butuh sebuah support ya yang lebih kuat dari sebelumnya ya. Namun mungkin sementara untuk hidup yang sederhana saja masih mengalami sedikit kesulitan, apalagi harus yang lebih. Nah, ini sebagai seorang pasangan harus memahami situasi dan kondisi ekonomi pasangan kita ya, karena sedikit bisa cukup, banyak bisa kurang. Ini semua tergantung bagaimana kita menyikapi dan terus menimbulkan rasa syukur yang ada atas karunia-Nya. Ini terus ditekankan itu nanti tentunya siapa sih yang mau hidup susah? Ini sebenarnya tidak ada. Tapi untuk mencapai ke arah gaya hidup ini sudah beda cerita ya. Gaya hidup itu sebetulnya lebih indah ketika disesuaikan dengan kemampuan. Jadi gaya hidup ini sebetulnya jangan dipaksakan, apalagi harus mengkhianati cinta suami ini. Lalu kemudian kenapa alasan yang kelima ini adalah termasuk juga ya bagian dari alasan wanita selingkuh yang takut ditinggalkan oleh suami. Ia merasa bahwa saya masih sah menjadi istrinya si A misalnya. Namun kembali lagi kalau dibolak-balik, kalau punya suami kenapa selingkuh? Ini kan sebuah pertanyaan yang sebetulnya menyulitkan ya. Tapi kenapa dilakukan? Ini masih menjadi sebuah hal yang perlu kita selesaikan secara tuntas agar mungkin perselingkuhan tidak menjadi bagian dari alasan ketika seseorang ingin berubah hidup ini itu. Ini jangan dijadikan sebuah landasan. Tapi apapun yang terjadi, kita harus senantiasa berkomunikasi dengan pasangan kita agar kita steril ya, atau tidak sampai melakukan hal-hal seperti perselingkuhan misalnya. Ini bisa terhindar. Artinya kita bisa hidup bahagia tanpa harus berselingkuh. Kita bisa merubah hidup tanpa harus berselingkuh. Yakinkan bahwa itu ada potensi dalam diri Anda berdua. Nih. Lalu kemudian banyak alasan lain. Misalnya karena dia berpikir sudah punya keturunan. Sehingga hal ini memang mampu mengikat rasa sayang dalam situasi tertentu apabila seseorang melakukan perselingkuhan lalu dengan pertimbangan takut berpisah dengan suami karena sudah punya anak. Ini sangat logis. Karena jujur, ketika seorang anak pun tidak menginginkan orang tuanya saling pisah. Ya. Jadi kasih sayang orang tua yang hadir ini sebetulnya kalau kita mau jujur, ini tidak bisa tergantikan dengan siapapun dan dengan nilai apapun. Ya, tapi kasih sayang yang dirasakan lebih nikmat, lebih mengalir adalah memang dari kedua orang tua kita sendiri. Ini. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan tidak lupa Kang Kumis selalu tidak bosan mengucapkan salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.